Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan bahagia. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi secara virtual untuk melanjutkan belajar kita bersama mengenai mesin CNC. Hari ini kita masuk ke materi mesin CNC training unit 3 aksis atau milling. Ya, yang sebelumnya untuk training unit 2 aksis sudah kita selesaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertemuan hari ini kita masuk ke mesin CNC training unit 3 aksis atau milling untuk merek MCO ya, untuk jenis MCO sebagai dasar kita untuk berlatih mengenal mesin CNC. Baik, sebelum saya mulai, silakan aktifkan kameranya, silakan isi daftar hadir di link yang sudah tersedia, siapkan alat tulis, pastikan kuota dan sinyal tersambung secara baik sehingga tidak putus di tengah jalan. Oke, sebelum saya mulai, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom chat terkait dengan materi sebelumnya. Dan terima kasih juga kepada kalian semuanya yang sudah mengumpulkan tugasnya cukup bagus dan alhamdulillah cukup jelas dalam kalian mengerjakan dan semoga ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, saya coba presentasikan materinya hari ini. Baik ya, oke sudah kelihatan. Baik, ya ini mengenal mesin CNC training unit 3 aksis MCO milling. Ya. Jadi mesinnya ini mereknya MCO, sebagaimana seperti dalam foto. Ya, ini mesinnya seperti dalam foto ini. Di internet banyak sekali kalau kalian mau browsing foto-foto tentang mesin MCO ini banyak sekali, bahkan videonya juga banyak beredar ya. Silakan dicoba-coba. Baik, selanjutnya definisi mesin CNC training unit 3 aksis. Nah, kita ulang kembali di materi sebelumnya sudah di saat training unit 2 aksis ya, bahwa CNC komputer numerical control ya, sistem kendali numeris menggunakan komputer. Di mesin yang dikendalikan dengan komputer dengan bahasa-bahasa numerik. Apa itu bahasa numerik? Masih ada yang ingat? Oke, bahasa yang terdiri dari angka dan huruf. Ya. Ada angka dan huruf dikombinasikan menjadi sebuah bahasa yang dirangkai-rangkai, dan kalau itu terkait dengan CNC berarti bahasa itu harus bisa dimengerti oleh mesin CNC. Oke. TU yaitu singkatan dari training unit. Mesin CNC yang dirancang memang untuk latihan saja, ya, bukan untuk produksi, tapi ini mesin digunakan untuk latihan, bukan untuk produksi ya, latihan. Jadi CNC training unit 3 aksis yaitu mesin fresh atau milling untuk latihan yang gerak suapnya dikendalikan secara numeris menggunakan komputer. Oke, ini sama persis pengertiannya dengan CNC turning ya, hanya ini 3 aksis, jadi jenisnya adalah milling. Oke, baik, saya lanjutkan spesifikasi mesinnya. Ini yang kita pelajari adalah merek MCO dari Austria ya, jenisnya ada milling, modelnya training unit CNC 3A. Spindle utamanya putarannya itu antara 50 sampai 3200 rpm. Ya, putaran maksimalnya 3200 rpm. Daya listrik yang digunakan adalah 300 watt. Jadi kalian kalau beli ya dipakai di rumah insya Allah kuat, kalau listriknya 450 atau 900 masih kuat gitu ya. Ini bisa dipakai di listrik rumahan gitu ya kalau mau beli, tapi ini sepertinya tidak banyak yang membeli, adanya di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga diklat. Jumlah pahatnya yang bisa tercover untuk dipasang di rumah pahatnya itu 5 biji pahat. Nah, gerakan pahat
ada 3 arah, yaitu sumbu X di antara 0 sampai 199,99 mm. Ya, panjang gerakannya untuk sumbu Y ini 0 sampai 99,99 mm, sumbu Z 0 sampai 199,99 mm. Ini panjang gerakannya, nah, gerakan pahatnya ya. Kemudian fitnya 2 sampai 499 mm per menit. Nah, kecepatan dalam menyayapnya, sayapnya. Atau 2 sampai 199 inci per menit. Fit overrate 0 sampai 120%. Nah, maksimal 120% nanti kecepatannya. Untuk tingkat ketelitian 0,01 mm sudah cukup kecil ini untuk pekerjaan training unit gitu ya, untuk latihannya. Kemudian prinsip gerakan. Ya, prinsip gerakan. Yang pertama adalah gerakan utama, yaitu gerak berputar dilakukan oleh pisau atau alat potong. Jadi yang berputar adalah pisaunya atau alat potongnya yang berputar. Sementara bendanya itu dicekam di meja dengan posisi yang sudah kita harapkan. Ya. Bendanya tidak berputar, tapi diam, yang bergerak linear saja. Kemudian yang kedua adalah gerakan suap. Ini arah sumbu X. Ini gerakannya ke kanan dan ke kiri. Gerakan membujur istilahnya. Di apa ini? Di kolom ya. Jadi membujur ke kanan ke kiri. Kalau kita berdiri di depan mesin berarti arahnya ke kanan dan ke kiri ya. Kemudian untuk arah sumbu Y itu gerakan melintang, ya, menjauh atau mendekat kolom. Kalau kita berdiri di depan mesin ini gerakannya itu maju mundur gitu ya, maju mundur, maju ke depan, mundur mendekati kita. Gitu. Kalau yang kemudian yang ketiga adalah arah sumbu Z. Ini gerakan naik turun dilakukan oleh pisau. Jadi alat potongnya kan yang bergerak naik turun, turun. Oke, jadi ada 3 sumbu, ya. Ada 3 sumbu, ada 3 arah gerakan. Baik, selanjutnya, nah ini kita lihat sistem persumbuan mesin ini. Jadi namanya sistem 3 aksis, berarti ada 3 sumbu, 3 aksis. Aksis pertama adalah X, yang ini. Aksis kedua adalah yang Y, ini. Kemudian yang ketiga adalah aksis Z, ya, vertikal. Z. Kalau kita kaitkan dengan kaidah tangan kanan, ya, kaidah tangan kanan ini kita lihat. Jadi kalau ibu jari telunjuk dan jari tengah, ibu jari ini menunjukkan sumbu X, ya, ke kanan dan ke kiri. Kemudian jari telunjuk ini menunjuk untuk arah sumbu Y ya, maju mundur atau melintang ini. Kemudian yang jari tengah ini menunjuk untuk sumbu Z ya, vertikal naik turun. Ya, ini gambar foto mesinnya. Kalau dilihat secara dekat untuk sistem persumbuhannya seperti ini. Oke, selanjutnya beberapa ketentuan yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pahami untuk mesin CNC training unit 3 aksis. Yang pertama bahwa benda kerja itu dipasang pada meja. Maka benda kerja melakukan gerak suap arah sumbu X dan sumbu Y. Jadi bendanya itu dipasang di meja, dicekam menggunakan ragum, ya, dicekam di meja, sehingga benda ini hanya bisa bergerak pada arah sumbu X dan sumbu Y saja. Yang pertama ini. Dan yang kedua ini, mohon maaf, bentuk lingkar dapat dibuat dengan kombinasi 2 arah gerak suapnya. Bentuk lingkar, misalnya kita ingin mengefresh melengkung atau melingkar ya, itu tinggal dikombinasikan antara gerakan sumbu X dan sumbu Y ya, dikombinasikan. Dan yang ketiga, perpindahan kedudukan pahat maksimal kombinasi 2 arah gerak suap. Nah, tidak dapat kombinasi 3 arah suap. Program komputer dibuat berdasarkan gerak relatif titik pusat ujung pisau terhadap benda kerja. Program komputer ini dibuat berdasarkan gerak relatif.
titik pusat ujung pisau terhadap benda kerja ada 3, yaitu arah positif sumbu X, ini ke arah kanan operator, arah positif sumbu Y, itu menjauhi operator ya, maju ke depan, kemudian yang ketiga, arah sumbu Z, yaitu arah ke atas. Nah, arah ke atas. Baik, ini ketentuan yang mesti dipahami untuk mesin CNC training unit 3 aksis ya. Dan yang selanjutnya pengoperasian layanan untuk mesin TU3A dapat dilayani secara manual atau secara komputer. Menggunakan saklar H/C, ini saklar pengubah pelayanan mesin. Kalau saklar ini ditekan, nanti di layar monitor akan berubah-ubah layanannya. Nah, kalau lampu C-nya nyala, berarti pelayanan secara komputer. Pengetikan program komputer, proses pengerjaan benda, kerja, bisa dilakukan. Kemudian menjalankan program komputer, proses pengerjaan benda kerja, ini juga harus dalam posisi layanan CNC. Gitu ya. Yang kedua, jika lampu H-nya menyala di panel kontrol, ini pelayanannya secara manual. Memperhatikan mesin seperti mesin beras konvensional. Jadi memposisikan ujung pisau ke posisi awal yang diinginkan ini bisa dengan menekan tombol X, tombol Y, tombol Z ya, tombol navigasinya tinggal ditekan, positif negatifnya ke arah kanan kiri atau maju mundur atau naik turun. Ini bisa secara manual. Nah, bagian kontrol dari mesin CNC 3 aksis ini seperti yang kita lihat bersama. Jadi kalau kalian sudah hafal dengan bagian kontrol di mesin training unit 2 aksis yang turning atau yang bubut, maka tampilannya tidak sama, tidak jauh berbeda di sini, sama persis. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya itu di sini. Nah, di tombol navigasi ini, tombol sumbu ini ada tambahan satu tombol, yaitu tombol Y. Tombol Y ini, Y negatif dan Y positif. Ya. Karena 3 aksis berarti ada 3 sumbu, ya, sumbu X, Y, dan Z. Kalau kemarin di training unit 2 aksis di bubut, ini hanya ada 2 aksis, hanya tuh sumbu X dan sumbu Z. Nah, di sini ada 3 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi tidak jauh berbeda ya. Jadi perbedaannya hanya di sini. Bagian-bagian yang lain semuanya sama, sebagaimana di mesin bubut ya, fungsi dan kegunaannya sama. Ini keterangan gambarnya. Ya, yang pertama, nomor 1 adalah saklar on, spindle untuk operasi CNC atau manual. Yang pertama ini ketika ini digeser ke kiri, maka operasi secara CNC, ini diputar ke angka 1, berarti operasi secara manual. Kemudian yang kedua ini, yang nomor 2, ini adalah knob pengatur persentase kecepatan spindle. Nah, ini maksimal 120% ini ya. Dari 0 sampai 120%. Diputar ke kanan, semakin diputar ke kanan semakin cepat. Nah, diputar ke kiri semakin lambat. Kemudian yang ketiga, ini juga saklar masih, yaitu saklar utama on atau off. Nah, ini kalau diputar ke angka 0 berarti off, semua mati. Panel kontrol ini mesin juga mati. Kalau ini diputar ke angka 1 berarti hidup. Nyala kalau posisi di angka 1. Kalau ini posisi di angka 1, maka ini yang sebelahnya nomor 4 ini lampu akan nyala berwarna hijau. Lampunya akan nyala berwarna hijau. Kemudian yang kelima, ini tombol emergency. Ya. Fungsinya ini digunakan ketika ada kondisi-kondisi darurat. Ini ditekan. Ya, ditekan, maka mesin akan berhenti dan mati. Kemudian yang selanjutnya yang 6, ini knob ya, diputar ke kiri, ini berarti satuan yang digunakan adalah inci. Kalau diputar ke kanan, ini satuan yang digunakan adalah milimeter, tombol dimensi. Dan yang ketujuh ini adalah tempat disket.
tempat disket, karena ini mesin jenis versi lama masih menggunakan disket ya. Nah, disket ini disketnya kecil, dimasukkan untuk menyimpan data program ya. Data program, karena ketika mesin ini mati ya, maka program yang terinput itu akan hilang. Nah, makanya supaya tidak hilang harus disimpan di disket ini. Disket, sehingga sewaktu-waktu mau dipakai lagi programnya tinggal dimasukkan disketnya, dipanggil program yang diinginkan, nanti akan muncul lagi programnya. Kemudian yang ke-8 ini lampu-lampu indikator NGX ya, lampu indikator. Kemudian yang ke-9 ini juga lampu indikator untuk layanan manual atau CNC. 10 ini layar digital ya, ini yang 11 sudah tombol H/C, ini untuk layanan H itu hand, manual, C itu CNC, otomatis. Ini ditekan bolak-balik, hanya berpindah-pindah layanan saja, kemudian ada tombol N. Di keterangan selanjutnya ada ini, ya, tombol del, tombol XYZ, dan seterusnya sampai amperemeter. Sampai dengan amperemeter ini. Ada tombol start, tombol ini input, kemudian amperemeter untuk mengetahui kuat arus yang digunakan oleh mesin ini. Jika sudah melebihi batas ambang ya, itu maka harus dihentikan. Nah, barangkali ada motor atau bagian mekanik yang trouble. Jadi kalau masih stabil ya, tetap dilanjutkan saja. Oke, untuk operasi manual, jika ditekan tombol X positif, jadi di awal kan ada operasi manual, ada operasi CNC ya, itu ya. Nah, misalnya kita masuk dengan menggunakan operasi manual, tombol H garis miring C ditekan sampai pada posisi manual, maka kalau kita menekan tombol X positif, maka meja bergerak geser ke kiri. Kalau gerakan maju itu menyebabkan terjadinya gerakan relatif pisau terhadap benda kerja ke arah kanan. Jadi kebalikannya, kalau kita X positifnya ditekan, mejanya ke kiri, maka pisaunya kan bergerak ke kanan, seolah-olah ya, relatif bergerak ke kanan, ya, ke arah positif. Jadi yang dilihat positif negatifnya adalah gerakan pisaunya, bukan mejanya. Jadi pisau pressnya itu kalau ke kanan berarti positif. Kalau untuk menggerakkan pisau ke kanan, maka mejanya yang digerakkan ke kiri, sehingga pisau bergerak relatif terhadap meja. Oke. Itu juga yang Y. Jika kita menekan tombol Y, maka meja akan bergeser ke belakang. Y negatif ya. Negatif, meja akan bergeser ke belakang, menjauh operator. Pisau bergerak relatif terhadap benda kerja menuju ke arah depan mesin, yaitu arah Y negatif. Mohon maaf, ini yang pertama jika tombol Y positif ya, yang ini positif, mau dikoreksi ya. Kalau Y positif yang tekan, maka pisau akan bergerak maju seolah-olah jadi Y. Oke, baik, yang selanjutnya operasi manual. Jika ditekan tombol Z positif, maka pisau bergerak ke atas, ke arah Z positif. Kalau ditekan Z negatif, maka pisau akan bergerak turun ke bawah, ke arah Z negatif, ke bawah. Untuk tuas, speed pengatur kecepatan pisau itu minimal 5 mm per menit, maksimal 400 mm per menit. Ini pengatur kecepatannya, jadi maksimal 400 ya. Karena ini mesin kecil, ya. mesin untuk latihan, maka kecepatannya ya tidak bisa sampai cepat sekali gitu ya. Kemudian kalau kita ingin menekan, ingin menggerakkan eretan ke arah kanan kiri maju mundur atau naik turun pisaunya itu dengan cepat, maka kita tinggal tekan dua tombol, yaitu tombol ini, tombol apa ini namanya, tombol yang ada gambarnya cacing gitu ya, kalau teman-teman biasa menyebut tombol cacing ini.
Tombol cacing ini ditekan bersamaan dengan salah satu tombol navigasi. Misalkan kita ingin menekan tombol cacing dengan tombol X positif, maka meja itu akan bergerak secara cepat ke arah X positif. Ya, pisaunya bergerak ke X negatif. Begitu. Nah, untuk operasi tombol, fungsi-fungsinya sama persis dengan mesin training unit 2 aksis ya. Silakan dibaca ulang kembali, tidak perlu saya jelaskan di sini, nanti terlalu lama virtualnya, nanti keburu kuotanya habis. Kemudian ya, jadi semua tombol sama ini. Kemudian, nah untuk lembar program ini ada sedikit yang berbeda dengan mesin training unit 2 aksis atau dengan bobot. Ya. Untuk mesin milling ini lembar programnya ada alamatnya, addressnya, yaitu ada N, ada J atau M, kemudian ada X, kemudian ada Y, kemudian ada Z, kemudian ada F. Nah, di mesin milling ini ada tambahan alamat yaitu Y, karena ada sumbu Y-nya. Kalau di mesin bobot itu hanya X dan Z. Nah, disinilah bedanya. Karena ada 3 akses, maka di sini ada 3 alamat sumbu masing-masing, itu 3 akses. Ya, ada X, ada Y, ada Z. Oke, ini lembar programnya wajib dihafal ya, wajib dihafal. Untuk address N ini diisi dengan nomor blok mulai dari N00 sampai 221 ya. 221 blok. Kemudian address G ini G diisi untuk penulisan kode G dan fungsinya atau kode M. Nah, kode M. Misalkan G00 berarti nulisnya di sini, alamat sini. Misalnya ada M03 nulisnya di kolom ini. Kemudian address X, proyeksi titik pusat ujung pisau pada sumbu X satuannya adalah 1/100 mm. Ya, misalkan kita ingin menulis pergerakan pisau pada sumbu X 10 mm, maka ditulisnya di sini adalah 1000. Ya, 1000 dikalikan 100. Jadi semua angka di X, Y, Z, dan F di sini, semua yang terkait dengan ukuran, jarak, itu penulisannya dikalikan 100. Karena mesin disetting dari pabrik itu akan membaca angka-angka yang ada di sini itu adalah 1/100-nya. Jadi kalau 10 kenyataannya adalah 10 mili, kita tulisnya 1000, maka karena 1/100-nya. Oke. Untuk radius, misalkan radius pisau itu ditulis D. D itu maksudnya misalkan diameter 500, maka dalam penulisannya nanti ditulis mohon maaf, untuk penulisan D500 di dalam program sini itu artinya adalah radiusnya 5 mm. D ini di sini bukan diameter tapi radius. Realnya R-nya adalah 5 mili. Ya, jadi 500 ini dibagi 100 jadi 5 mili. Kemudian yang Y dan yang Z juga sama ya, semua dikalikan 100 dalam penulisannya. Untuk F, ya, kecepatan gerak suap, ini satuannya milimeter per menit, ini juga dikalikan 100. Kemudian di F ini juga bisa dimasukkan nilai L ya, alamat nomor blok untuk subprogram, atau juga
tool ya, T001, T02 ya. Jadi nomor tool juga bisa penulisannya di address F. Kemudian H, ini tebal pengirisan atau penyayatan pada saat proses siklus pengopresan. Ini nanti penulisannya di alamat F ya, di kolom F. Kemudian selanjutnya, nah, mengenai kode G atau bahasa pemrogramannya, ini hampir sama dengan CNC-TU 2 aksis ya, dari G00 sampai G92. Fungsinya juga sama, hanya ada beberapa kode yang hanya bisa digunakan di TU3A, tapi tidak bisa digunakan di TU2A. Itu kode G72 misalkan. G72 ini hanya bisa digunakan di mesin training unit 3 aksis. Ya. Tidak bisa digunakan di mesin bobot, karena ini siklus pengopresan, bukan siklus pembobotan. Sebaliknya juga ada beberapa kode, seperti kode G84, ya, pembobotan, maka tidak bisa digunakan di mesin milling. Untuk kode-kode yang lain sama, silakan dibaca-baca ulang. Fungsi M juga sama, alarm juga sama. Oke, barangkali itu teman-teman semuanya materi hari ini. Jika kurang jelas, silakan bisa didiskusikan di kolom chat. Nanti kita coba bahas, kita tanggapi. Adapun yang mau membaca referensinya, ini kalian bisa cari di browsing tentang buku MCO ya, petunjuk juknis pengoperasian, petunjuk pemrograman dan pelayanan MCO TU3A dari Austria tahun 1988, bisa dicari, bisa di-download juga bisa. Di perpustakaan juga banyak, tapi mohon maaf karena belum diizinkan tatap muka, maka belum bisa datang ke perpustakaan. Baik, siswa semua yang saya banggakan, itu dulu ya materi hari ini. Kita lanjut dengan sesi di pertemuan yang akan datang untuk pembahasan yang lebih menarik lagi terkait dengan mesin milling ya. Kita coba bagaimana cara menulis programnya di mesin milling ya. Kalau bagian-bagian kontrol, bagian mekanik semua sudah kita pelajari ya, hampir sama dengan mesin training unit yang bubut ya. Bagian mekaniknya juga sama, bagian kontrolnya ya bedanya tadi di tombol navigasi ya, YZ-nya, nah, itu saja, yang lain fungsinya juga sama. Maka pertemuan selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara menulis programnya ya. Programnya, kemudian masih banyak lagi cara setting titik nol benda kerjanya dan seterusnya dan seterusnya. Maka pastikan Anda tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jaga protokol dimanapun kalian berada. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan tetap semangat dalam belajar walaupun tanpa tatap muka. Oke, sebelum saya akhiri silakan dinyalakan kameranya lagi semuanya, kita foto bersama. Oke, senyumnya. Baik, kita akhiri bersama dengan berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sehat selalu, jangan lupa berbahagia dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.